Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya pakai topi bobotoh ya, Persib. Hidup Persib. Nah, saya arek Malang, tapi Aremanya nggak muncul biar Persib, hidup Persib. Tadi pagi saya ngobrol sama santri saya habis sholat subuh berjamaah di majelis ini. Faisal sama Ridho, dua orang, umur 7, kelas 1 SMA, jadi umur 16 ya. Soal pengembangan KVU nanti habis lebaran, mereka berdua yang saya latih untuk melayani penjualan mie ayam, mie ayam tanpa tulang. Si Faisal, si Ridho-nya bagian antar pesanan-pesanan ya, yang diantar pesanan lewat WhatsApp ya. Jadi penjualannya kita antar. Jadi terus nanti saya bilang itu mereka itu nanti yang akan mengembangkan KVU sebagai manajer area ya. Kalau sudah sampai 10 atau 50 KVU di berbagai tempat, 50 titik, dan KVU itu bisa nanti habis lebaran saya bilang di depan rumah itu kan ada teras sedikit ya, ukuran berapa ya, 4x3 untuk bikin KVU yang ketiga, tapi yang dijual mayur ya. Nanti ada orang sini yang kita suruh belanja dan kita tinggal jual di sini. Nah, KVU berikutnya itu bisa isinya mereknya sama semua KVU. KVU itu artinya Komunitas Al-Quran for Entrepreneur, dan dengan KVU itu kita ingin memperlihatkan keindahan Islam melalui dagang, saya bilang. Jadi rumusnya JMD. J-nya jangan, M-nya malu, D-nya dagang, jangan malu dagang. Itu saya omongin ke Faisal sama Ridho yang umurnya masing-masing 16 tahun, kelas 1 SMA ya kan. Dan soal konsep pengembangannya saya bilang KVU itu mereknya sama, KVU ya, untuk memperlihatkan keindahan Islam, visinya, misinya itu, sehingga sholat harus terjaga 15 menit atau setengah jam sebelum waktu lohor itu ada last order, pesanan terakhir mie ayam atau desikir fried chicken ya. Nggak ada lagi pemesanan setelah 15 menit ya, menjelang lohor itu sudah harus dituntaskan ya. Sebelum asar juga 15 menit sebelum asar itu sudah the last order ya, pesanan terakhir ya. Nggak ada lagi, jangan sampai waktu pas azan masih jualan, jangan sampai rakaat pertama ketinggalan dalam sholat jamaah lohor maupun asar. Sebelum maghrib udah tutup untuk sementara begitu. Nah, kafe itu hanya sifatnya logo, dan isinya itu KVU yang ketiga sayur mayur, KVU yang pertama kedua itu rencana mie ayam dan ayam goreng fried chicken itu ininya mereknya Dzikir fried chicken 7.000 harganya. Mie ayam nanti kita naikkan dari kemarin promosi 2 minggu habis lebaran, kita naikkan menjadi 7.000, dan selalu standarnya ditambah ini sawi dan kerupuk pangsitnya 7.000 itu, dan bisa diantar. Yang ngantar itu Ridho dengan motor, ada bensinnya nanti, dan gajinya untuk sementara saya bilang Faisal itu kira-kira 30.000 sehari ya tuh. Ridho sebagai asistennya 20.000. Nanti hari Jumat libur, terus pembayaran honor itu seminggu sekali. Jumat libur,
Jadi mereka 30 kali 6 itu 180, kalau yang 20 kali 6 120 per minggu. Nanti setiap bulan saya bilang tadi itu masing-masing dapat beras 5 kilo per bulan untuk emaknya. Nah, untuk khusus untuk Ridho yang pesan antar ada bensinnya, dan karena dia juga nerima pesanan lewat HP, berarti ada pulsanya gitu. Terus yang itu yang teknis-teknis, di samping yang sifatnya nilai ya, penting pokoknya jangan sampai kita jualan, saya bilang jualan mie ayam atau jualan fried chicken itu nanti terus gara-gara meninggalkan sholat itu kita nanti masuk neraka bareng bersama dandang-dandangnya sekalian, bersama gerobak-gerobaknya masuk neraka. Jangan sampai. Jadi kita dagang khusus untuk meneguhkan ya, memperkuat dakwah Islam melalui bisnis, melalui dagang. Jadi jangan malu dagang. Nah, kemudian konsep fried chicken, bukan fried chicken, cafe you itu untuk tahap pertama dikembangkan sampai 50, mungkin yang di sana itu isinya cafe you, makanan masakan Padang. Terus yang cafe you yang berikutnya itu busana muslim, ada parfum, busana muslim, sarung, sejadah gitu ya, peci, jilbab dan lain-lain. Cafe you juga namanya. Terus cafe you yang di sana mungkin ini toko ATK, peralatan sekolah dan buku misalnya. Jadi cafe you itu mengikat dalam bentuk sebagai brand, tetapi isinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat ya. Dan semuanya insya Allah itu lewat dana wakaf, dan saya tegaskan ke anak dua itu, si Faisal sama Ridho, itu kalau wakaf dalam bentuk sumur itu lebih mudah ngelolanya, atau dalam bentuk gerobak yang 13 kita langsung berikan gerobaknya, uangnya beli gerobak, bikin gerobak dan gerobaknya kita kasihkan, selesai. Sumur juga gitu, kita kasihkan uangnya, sumur jadi di beberapa RT, di beberapa lokasi. Tapi kalau yang kasus Cafe You yang atas nama Ibu Kus Jogja dan Amira Sofi itu nggak bisa, ini lebih sulit ya, karena harus dikelola, terus harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Satu cafe itu paling enggak 2, sana 2 jadi 4. Cafe yang wakaf Bu Kus Jogja itu di Branwir yang belum ada listrik itu 2 tenaga kerja yang bisa yang bisa disiapkan, yang bisa dibuka lapangan pekerjaan 2 di sini depan laju sini atas nama siapa, wakaf Amira Sofi itu 2 juga. Untuk sementara Faisal sama Ridho ya. Jadi lebih sulit karena ini harus dikelola dan nggak boleh mati bisnisnya, supaya penghasilannya terus ada menghasilkan daily income ya, penghasilan harian. Dan saya proyeksikan mereka itu, saya bilang mereka nanti sambil bisa membiayai kuliah ya, dari sebagai manajer area nanti, saya bilang gitu. Kalau mereka masing-masing mengelola 5 cafe you ya, nanti akhirnya begitu, dan tidak lagi melayani langsung tapi sudah mengatur masing-masing. Ridho 5 cafe you, membawahi 5 cafe you atau 10, si Faisal juga akan menjadi manajer untuk mengelola 5 sampai 10 cafe you. Nanti kalau sudah agak banyak, dari segi kontrol kuatnya, saya bilang pakai buku kas ya, buku kas aplikasi, bisa diambil di Play Store ya. Tapi untuk sementara mereka terjun langsung melayani gitu. Karena bisnis is service, bisnis itu adalah pelayanan. Ini yang tadi kita diskusikan sampai jam 6 ya, hari ini hari Ahad ya, hari Ahad tanggal piro sih saya ini, hari Ahad nih. Ya, ini sekaligus untuk mendokumentasikan ya perkembangan hari Ahad tanggal
Selawe rek, tanggal 25 April ya. Itulah penonton 5 benua. Kita mau bikin kafe itu bukan 50, sebenarnya 700 jaringannya ya, jaringan 700. Terus saya bilang ada cafe you, bikin cafe you, tapi nanti saya bilang bisa juga itu isinya kolam renang. Jadi kita bikin kolam renang tapi namanya cafe you. Cafe you tapi kolam renang yang Islam. Dia ketawa, yang Islam ya gimana Pak caranya? caranya Senin, Selasa, Rebu. Senin, Selasa, Rebu itu khusus akhwat, khusus perempuan, ibu-ibu, anak-anak kecil perempuan, dan remaja putri itu yang jaga juga perempuan. Kolam renangnya itu cafe juga ya. Cafe itu cafe komunitas Al-Quran for entrepreneur ya, YouTuber. Terus yang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu khusus laki-laki. Jadi cafe you nanti punya juga kolam renang ya. Terus ada kemungkinan cafe itu juga dikembangkan dengan properti. Jadi nanti setiap pengurus cafe you punya punya perumahan. Jadi mereka manajer cafe you punya rumah ya, insya Allah. Kalau bisnis berkembang punya rumah meskipun sederhana sehingga mereka itu nggak usah kontrak gitu lah. Dan saya tekankan mereka harus minimal S1 kuliah dari hasil mengelola cafe you itu, dan mereka nggak membebani orang tuanya gitu. Harus minimal kuliah S1. Itu saya tekankan pentingnya pendidikan. Kalau perlu keluar negeri ya, keluar sekolah ya. Ini saya ngomong dengan anak umur 16 tahun ya. Kita proyeksikan mereka hafal Quran tapi juga punya uang sejak sekarang, dan kita mulai insya Allah habis Lebaran ya, habis bulan Syawal itu. Jadi akan 2 item yang akan kita jual, ayam kita jual 7.000-an, mereknya The Zikir ya, The Zikir fried chicken ya. Nanti saya bikin logonya. Kalau ayam namanya Miyu ya. Nah, tempatnya namanya Cafe You ya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan sektor untuk produksinya di sini. Yang ini Cafe You Amira Sofi ini wakaf. Produksi bikin mie-nya di sini, bikin semur untuk ininya di sini, terus kemudian jadi tadi sekilas itu satu percikan-percikan ngimpi yang besar itu. Ngimpinya si Cafe You itu untuk Jabodetabek 700 ya, 700 cabang dan 700 Cafe You maksudnya. Dan itu membuka lapangan pekerjaan secara signifikan, minimal 1 cafe itu 2. Nah nanti yang bikin mie itu pada akhirnya ada orang khusus ya, bukan saya, yang bikin masak semur untuk orang khusus. Semuanya hari Jumat harus ngaji ya, atau semacam inilah semacam penyegaran ya, tentang keislaman, tentang misi kita dalam hidup itu untuk apa. Dan setiap pagi tentu ada morning motivasi atau briefing setiap pagi untuk memotivasi, mengingatkan ya 1-2 ayat dibahas sedikit, dan juga untuk begitulah, untuk menyatukan langkah ya, supaya terjadi chemistry dalam gelombang dakwah yang sama. Di samping itu saya juga akan menyiapkan waktu untuk mengalokasikan waktu untuk bikin ini biografi buku ya, kamus ya, namanya saya kasih judul La Tahzan, jangan bersedih, kamus juang, kamus sejarah juang Dr. Habib Rizik Syihab ya. Nanti insya Allah akan kita luncurkan atau kita cetak dengan temen, kita ajak bagi hasil aja, sharing, profit sharing ya. Karena untuk nyetak buku banyak biayanya, duitnya nggak ada. Sekaligus nanti keuntungannya untuk ini, untuk membangun untuk membangun
pesantren Jolali 7 lantai, 3 lantai, ya 7 lantai nggak apa-apa. Satu di atas tanah 400 meter itu, syukur-syukur bisa di atas tanah 1000 ya, kalau kita luaskan ke kiri kanan itu. Nah nanti di situ satu proyek yang menantang juga, karena itu harus dikembangkan dengan sisi ekonominya. Itu pesantren tahfiz Quran, matematik dan Inggris, namanya Jolali, tapi dikepung atau ditopang oleh jaringan KVU sebagai profit centernya untuk membiayai guru-guru tahfiznya itu ya, dan membackup mereka, kesejahteraan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka dari segi ekonomi, termasuk santri-santri yang belajar di pesantren Jolali. Jadi satu keberhasilan KVU ini ya, punya kolam renang, punya perumahan, punya hotel, punya perkebunan, nanti insya Allah itu satu syarat mutlak ya bagi lahirnya jaringan pesantren tahfiz Al-Quran Jolali, matematik dan bahasa Inggris pesantren tahfiz Quran Jolali, yang itu menjadi akan ada satu desa, satu pesantren tahfiz Quran. Jadi ada 74.000 pesantren tahfiz Quran, matematik dan Inggris Jolali di 74.000 desa, ada 74.000 insya Allah selama 100 tahun. Tapi paling enggak bulan Syawal nanti insya Allah kita mulai dengan 3 KVU dan membuka 8 pekerjaan 6 orang anak-anak remaja insya Allah. Dan saya secara pribadi akan mewariskan satu warisan intelektual secara sederhana, yaitu buku biografi Habib Rizik, judulnya La Tahzan, Kamus Sejarah Juang Dr. Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parangit Super, tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.